Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Arisaputra, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi PSIM, di mana di sini saya akan mensimulasikan berupa penyearah setengah gelombang, dengan tanpa kapasitor dan juga dengan kapasitor. Di sini dengan tanpa kapasitor ada sudut penyalaannya. Di sini yang kita atur nanti berupa sudut penyalaannya. Dan juga di sini akan melakukan percobaan penyearah gelombang penuh, di mana dengan menggunakan 4 buah SCR 1, 2, 3, dan 4 dengan sama seperti tadi, tanpa kapasitor dan juga dengan kapasitor. Berarti nanti sudut penyalaannya itu ada dua. Ada dua. Di gate ini sudut penyalaannya ini, dan juga di gate ini sudut penyalaannya ini. Di sini juga melakukan simulasi PSIM dengan percobaan boost converter, di mana kita dengan mengubah duty cycle-nya. Pengaruh duty cycle terhadap sinyalnya, terhadap tegangan input dan juga tegangan output. Seperti apa sinyal kontrolnya. Dan juga buck converter. Oke, kita langsung saja untuk melakukan simulasi penyearah setengah gelombang tanpa kapasitor. Ini rangkaiannya. Kita langsung ke aplikasi PSIM, di mana kita ubah menjadi dua kayak gini. Di mana itu ada sumber tegangan AC. Kita taruh pertegangan AC, ada resistor di sini, ada transistor atau SCR. Kita ubah dulu, kita balikkan dulu si SCR ini. Ada gate. Nah, gate ini berfungsi untuk pengaturan sudut penyalaan nanti. Dan juga kita tidak lupa untuk alat ukur. Nah, alat ukur di sini dengan kaki 1 dan juga alat ukur tegangan kaki 2. Nah, ini tegangan untuk alat ukur untuk mengukur tegangan input, ini tegangan output. Oke, langsung saja kita rangkai. Gimana rangkaiannya? Kita tarik langsung seperti ini. Langsung ke sini. Dan tidak lupa ke sini. Oke. Dan ini kaki SCR satunya kita hubungkan ke gate dan juga ke tegangan. Nah, seperti ini adalah rangkaian. Kita hapus dulu ini. Ini adalah rangkaian untuk penyearah setengah gelombang tanpa kapasitor. Oke, kita atur untuk tegangannya. Di sini kita menggunakan peak amplitudo 311, di mana peak amplitudo ini menghasilkan tegangan 220 volt. Frekuensi kita gunakan frekuensi yang ada di Indonesia, yaitu 50 Hz, di mana frekuensi ini menghasilkan gelombang per detik itu 50 kali per detik. Berarti ada 50 kali 50 gelombang dalam per detik. Oke, kita display ini biar muncul ke
aplikasi PC. Oke, untuk ini kita menggunakan resistansi 12 ohm. Untuk ini kita atur frekuensi yang ada pada di sumber 50 Hz. Nah, di sini sudut penyalaannya kita sesuaikan dengan yang ada pada modul ini. Kita perbesar. Nah, ini 1080 sampai ke 170. Nanti saya akan melakukan semua ini, namun tidak saya tampilkan dalam video. Jadi saya hanya akan menampilkan beberapa saja di dalam video ini, biar cepat. Oke, di sini kita hapus. Di sini kita ganti 10. Kita frekuensinya kita display, terus tuh ini kita display. Oke, maka akan muncul sudut penyalaan yang ini. Nah, ini kita kasih tanda supaya biar ingat. Ini tegangan input. Kita tulis ini Vin, alat ukur untuk tegangan input. Ini kita VSCR, alat ukur untuk SCR. Kita display, dan juga tegangan output Vout. Kita display. Oh iya, saya lupa memberikan satu lagi alat untuk ini. Kita langsung ke simulasi kontrol. Di sini kita kontrol untuk menampilkan berapa gelombang dalam per detik. Nah, ini kan 50. Nah, sini kita total time-nya kita mau menampilkan, saya mau menampilkan 2 gelombang dalam per detik. Jadi 2 bagi 50 hasilnya 0,04. Oke. Terus tuh kita langsung saja run. Kita lihat tegangan input. Nah, ini hasil tegangan input itu masih berupa gelombang penuh, di mana gelombang AC kita akan rubah ke gelombang DC. Maka kita lihat hasil outputnya, maka dia akan terpotong setengah. Dan juga untuk penyalaannya itu dia terpotong beberapa itu. Dia akan terpotong di gelombang negatif. Untuk menghasilkan, di sini kita akan menghasilkan tegangan DC, maka dia akan terpotong di gelombang ini. Jadi dia akan menghasilkan bentuk gelombang DC hampir lurus. Nah, untuk tegangan di SCR, fungsi dari tegangan SCR ini dia untuk gimana ini dia berbentuk 2 kotak, di mana kotak naik itu berupa positif dan kotak turun itu berupa negatif. Dimana untuk awal mula si rangkaian nyala dia akan terpotong seperti ini. Dan juga untuk hasilnya dimana Vin-nya berupa 220 volt, hasil Vout-nya itu menurun berupa 155 volt. Dan tegangan SCR-nya itu sekitar 68 volt. Kita screenshot dulu. Oke, kita atur lagi sudut penyalaannya jadi sekitar 45-180. Kita run lagi untuk melihat. Nah, di sini terlihat hasilnya bahwa semakin
kita naikkan sudut penyalaan, maka perpotongan gelombang positif itu makin 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 besar, makin lama makin gelombangnya terpotong. Itu berarti artinya nyalanya hasil penyalaan untuk rangkaian ini dia makin lambat gitu. Semakin besar sudut penyalaannya, maka makin lambat penyalaan si rangkaian. Kita bisa lihat di sini, semakin besar rangkaiannya, maka semakin lama off-nya dibandingkan on-nya. Artinya pengaruhnya itu, semakin besar sudut penyalaannya, maka uh, si rangkaian ini akan lama negatifnya dibandingkan positifnya. Semakin banyak perpotongan di gelombang positifnya. Seperti itu. Nah, kita lihat juga hasil V-out-nya, maka hasilnya itu makin banyak penyalaannya, maka hasil V-out-nya makin mengecil. Dari tadi 155 volt menjadi 148 volt. Dan di sini juga tegangan SCR-nya juga makin kecil, dari tadi 6 sekian menjadi 68 volt menjadi 61 volt. Kita screenshot. Oke, di sini saya akan langsung tidak menjelaskan untuk sudut penyalaannya yang lebih besar karena sudah saya jelaskan. Jadi saya cuman mau mencoba untuk melengkapi data dengan mengganti-ganti sudut SCR-nya, sudut penyalaannya. Dapat dilihat seperti semakin besar sudut penyalaannya, maka tegangan SCR-nya itu makin lama negatif, maka perpotongan positifnya semakin banyak, makin kecil. Yes. Tegangan outputnya juga makin kecil. Putaran. Lihat tegangan inputnya. Tegangan input akan selalu sama, yaitu 220 volt. Yang akan berubah itu tegangan output dan juga tegangan SCR. Kita lihat gelombangnya makin lama makin terpotong. Makin lama makin sudut penyalaannya semakin besar, maka makin lama SCR makin off, makin on SCR makin off, makin besar off-nya SCR. Maka hasil tegangannya juga akan makin kecil, sekitar 46 volt. Oke, yang terakhir 170. Oke, bisa kita lihat
makin besar sudut penyalaannya, maka tegangan SCR-nya, gelombangnya semakin besar off-nya dibandingkan gelombang on-nya. Jadi makin lama gelombang off-nya, maka makin lama gelombang off-nya dibandingkan gelombang on-nya, maka hasilnya perpotongan di gelombang positifnya makin besar. Dan kita lihat tegangan outputnya juga akan makin kecil, sekitar 51 volt. Tegangan SCR-nya itu sekitar 1,16 volt. Kita screenshot. Nah, ini adalah rangkaian tanpa kapasitor. Sekarang kita ganti rangkaiannya dengan menggunakan kapasitor. Gimana hasilnya? Kita hubungkan dulu. Nah, untuk kapasitornya kita menggunakan kapasitor ukuran yang ada pada tabel, itu sekitar 220 mikrofarad, 200 220 220 sekitar 2200 mikrofarad. Kapasitas 2200 mikrofarad. Oke, langsung saja kita ganti-ganti sesuai dengan sudut penyalaan ini. Sama seperti tadi, sudut penyalaannya kita ganti, maka pengaruh dari penambahan kapasitor seperti apa? Kita ganti ke awalnya 10. Oke, lalu kita running. Kita lihat VN-nya, dia membentuk gelombang sempurna pada V input. Untuk tegangan outputnya seperti ini. Dia tegangan outputnya dia, maka hasil dari perpotongannya itu gelombangnya akan membentuk gelombang DC, di mana gelombang ini masih terdapat riak. Jadi dia pengaruhnya itu adalah menghasilkan penambahan kapasitor ini menghasilkan gelombang DC yang sempurna, menghilangkan si riak tersebut. Kita lihat untuk tegangan SCR-nya. Nah, seperti ini tegangan SCR-nya. Dan kita lihat untuk tegangan. Nah, seperti ini.
tegangannya akan meningkat. Tegangannya akan meningkat dari 220 volt menjadi tegangan input 238 volt. Kita screenshot. Lalu kita ubah lagi menjadi 45 180. Sama yang seperti saya bilang tadi, untuk sudut penyalaan dari fungsi dari sudut penyalaan yaitu memotong tegangan ini. Jadi dia menunda si tegangan output, menunda penyalaan di tegangan output. Jadi dia tertunda dulu. Jadi dia off dulu, terus tuh dia nyala. Makin besar penyalaannya, maka makin lama si gelombang SCR off. Nah, sama seperti yang tadi, untuk penambahan kapasitor, makin besar saya lupa tadi. Kita lupa untuk mengubah si ini. Jadi tidak kelihatan. Mengubah ke 330. 3300. Running. Oke, dapat kita lihat tegangan riak pada tegangan outputnya itu makin kecil, makin membentuk gelombang DC. Karena semakin besar penambahan kapasitor, maka tegangan semakin bagus. Tegangan DC semakin bagus karena menghilangkan si riak. Menghilangkan ini kan masih tadi seperti gelombang, setengah gelombang, di mana setengah gelombang itu berupa setengah gelombang perpotongan gelombang negatif. Sekarang ini dia perpotongannya itu seperti tidak ada, riaknya itu seperti tidak ada karena penambahan si kapasitor. Nah, seperti ini. Dan di sini juga penambahan kapasitor itu tidak menghasilkan penurunan tegangan. Di mana tegangannya akan makin meningkat. Dari 220 volt menghasilkan 252 volt. Tegangan SCR-nya makin menurun, tapi tegangan outputnya makin meningkat. Kita screenshot. Kita ubah lagi sudut penyalaannya berupa 90. Dan si kapasitor ini kita rubah menjadi 4700 mikrofarad. Maka kita lihat gelombangnya membentuk gelombang sempurna, gelombang AC. Dan kita lihat gelombang outputnya. Nah, kita lihat nih riaknya semakin mengecil karena penambahan si kapasitor. Semakin besar kapasitornya, maka untuk sudut penyalaannya ini seperti kita lihat ini, dia semakin
lambat untuk mengaktifkan si lambat menghasilkan tegangan output karena si SCR lagi keadaan off. Kita lihat tegangannya, dapat kita lihat perbedaannya juga. Tegangannya tadi lebih stabil dibandingkan tanpa kapasitor, mana tegangannya itu tidak menurun di tegangan output. Lagi sudut penyalaan 135. Dan juga kapasitornya 68.000 mikrofarad. Mana hasil gelombangnya? Nah, ini menghasilkan tegangan gelombang Vout-nya, riaknya semakin kecil karena semakin besar si kapasitor. Dan juga menghasilkan si tegangan output yang lebih baik dibandingkan tanpa kapasitor. Namun semakin besar juga sudut penyalaannya, maka si SCR akan lebih lama mengaktifkan tegangan. Nah, di sini kita lihat juga tegangannya stabil namun menurun. Semakin besar juga kapasitornya, maka menurun, namun tidak menurun drastis dibandingkan dengan yang tadi tanpa kapasitor. Screenshot. Oke, yang terakhir, penyalaan yang terakhir itu sekitar 170. Di sini sekarang kita lebih besar lagi, berupa 330 milifarad. Maka hasilnya akan tegangan riaknya semakin mengecil, di mana dalam suatu gelombang DC itu riak itu tidak bagus untuk gelombang DC. Maka dari itu kita harus menghapus si tegangan riak. Bisa kita lihat tegangan riak pada gelombang ini makin hilang, namun dengan sudut penyalaan yang selalu besar, maka si SCR lebih lama negatifnya, lebih lama off-nya dibandingkan on-nya, maka tegangannya itu lebih lambat untuk off. Oke, kita lihat untuk tegangan outputnya, dimana ini makin menurun karena dimana tadi kita sudut penyalaannya itu kita rubah. Jika kita tidak rubah, maka tegangan outputnya itu baik. Namun semakin besar tegangan outputnya, maka makin kecil juga tegangan outputnya. Kita screenshot. Nah, oke, ini percobaan setengah gelombang, penyiaran setengah gelombang dengan kapasitor, dengan juga tanpa kapasitor. Selanjutnya kita rangkai untuk penyiaran gelombang penuh. Penyiaran gelombang penuh kita membutuhkan sumber tegangan
seperti tadi, kita membutuhkan 4 SCR, SCR1, SCR2, SCR3, SCR4. Dan juga kita beban berupa resistansi. Tidak lupa untuk setiap ini ada kaki gate. Dan juga alat ukur tidak lupakan alat ukur terangkai langsung rangkaiannya seperti ini. Sorry. Kita hapus dulu. Ini kita ulang lagi. Oke, seperti ini kita hubungkan seperti ini. Untuk si rangkaian SCR nya kita hubungkan ke si kaki gate, dan juga voltmeternya kita hubungkan seperti ini. Nah, untuk rangkaian itu kita hubungkan seperti ini. Seperti ini. Kaki positif dari ini kita taruh di seperti ini. Ini negatifnya kita taruh di sini. Dan untuk alat ukur kita taruh di seperti ini, dan juga seperti ini. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu semuanya.
Untuk ini kita V-in. Oke, betul V-in. Kita atur dulu ke 311 frekuensi yang di 50. Oke, aduh, kita lupa untuk display. Oke, atur dulu sini, kita VD1 SCR1 SCR1 2 SCR1 kita display. Ini VSCR2 kita display. Di sini VSCR3 kita display. VSCR3 kita display. Oke, dan juga VSCR4 kita display. Nah, ini adalah tegangan output. Oh, salah. Oh, ini saya salah ternyata ini seperti ini. Salah seperti ini. Saya salah. Ini saya salah. Vout kita display. Tiketnya kita sudut penyalaannya kita atur sesuai dengan yang ada pada tabel. Untuk resistansinya kita samakan seperti tadi 12 volt. Kita tanpa display. Oh, kita display aja. Nah, ini nanti pengaruh seberapa besar jika SCR-nya kita tambah terhadap si sudut penyalaannya. Di sini kita rubah jadi gate 1. Sudut penyalaannya kita sesuaikan dengan yang ada pada modul. Sudut penyalaan di gate 1 dan gate 4 berarti di ini sama di ini. Jadi kita silang, yaitu 45 180 kita display aja sini. Oke. Dan di SCR ini sama seperti tadi, frekuensinya kita kasih 50, sini kasih 45. Kita kasih 45 untuk SCR gate 4. Nah, kita silangkan lagi, ini gate 2 dan juga gate 3. Gate 2 dan gate 3 itu sudut penyalaannya itu 180, 360. Oke, kita langsung, ini berarti sama seperti tadi, 180,
180, 360. Frekuensinya kita atur sesuai tadi. Oke, langsung kita running. Pengaruh penambahan 4 SCR berarti gelombang penuh, penyaraf gelombang penuh dengan penambahan 4 SCR terhadap output. Oh ya, kita lupa tadi untuk simulasi kontrolnya letak di sini. Kita samakan seperti yang tadi. Langsung kita running. Ini kita lihat SCR1, SCR2, SCR3, SCR4. Kita langsung saja seperti ini. Langsung kita oke. Oh, tidak kelihatan ya. Maka kita satu-satu. V in, V out. Nah, kita lihat gelombangnya itu menghasilkan gelombang positif semua. Jadi yang tadi perpotongan gelombang negatifnya itu menjadi gelombang positif semua. Namun karena ada sudut penyalaan, maka dia terpotong di gelombang negatifnya. Jadi gelombang positif awalnya. Jadi dia lambat untuk menyala karena ada sudut penyalaan. Kita lihat tegangan di SCR1, gelombangnya itu seperti ini. Dan untuk SCR2 dan juga untuk SCR3, untuk SCR4 terbesar. Nah, seperti ini. Jadi ketika di SCR1 gelombangnya positif, maka on, maka di SCR2 itu gelombangnya jadi off. Dan sebaliknya juga, ketika di SCR4 off, maka SCR3 off, maka di SCR4 jadi positif. Jadi on. Kebalikannya, ketika tegangan di SCR1 off, maka SCR2 on. Ketika di SCR3 on, maka SCR4 off. Nah, di sini ada titik penyalaan nih. Ini penundahan. Di sini maka keadaan off semua. Di sini keadaan off semua. Maka dari itu gelombangnya di sini terpotong setengah. Untuk tegangannya kita lihat. Kita lihat untuk tegangannya. Di sini V inputnya 220 volt, maka outputnya 214 volt. Ini tegangan-tegangan semuanya. Yang kita butuhkan itu cuman V in dan V out untuk melengkapi tabel. Kita screenshot semua. Nah, di sini kita ganti lagi untuk sudut penyalaannya. Di gate 1 kita tetap 4545. Di gate 1 sama gate 4 tetap 45. Namun di gate 2 kita rubah menjadi 225 360. Oke, berarti di sini 225 360. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa.
input, oke, V output, oke. Nah, kita lihat dia semakin lambat, semakin besar pepotongannya karena penyalaannya semakin besar. STR3, STR4, kita lihat semua besarnya seperti apa. Nah, kita lihat ini. Di sini perpotongannya semakin banyak, semakin memotong tegangan si positif. Namun, gelombang penuh ini menghasilkan semua gelombang itu berupa gelombang positif, yaitu gelombang positif pada rangkaian. Namun di sini karena gelombang penuh, makanya SCR-nya itu ketika positif, di SCR1, SCR2 negatif, di SCR3 negatif, di SCR4 positif. Nah, di sini ada sudut penyalaan yang off, karena semuanya off. Maka gelombangnya juga terpotong. Tadi kan gelombangnya itu terpotong di salah satu gelombang. Nah, ini kita terpotong di semua gelombang positif. Lihat ini untuk tegangan outputnya. Kita screenshot. Selanjutnya untuk yang kedua itu gate 1 sama gate 4 kita jadikan 90 di sini. Oke. Untuk gate 4 itu jadikan 180. Gate 2 sama gate 3 180 360. 180 360. Oke. Langsung kita running. Apakah yang terjadi ketika perubahannya seperti itu? Ini tegangan input, tegangan output. Bisa kita lihat gelombangnya itu memotong si gelombang positif awal makin besar. Nah, ini untuk tegangan si SCR. SCR1, SCR2, SCR3, dan juga SCR4. Kita perbesar. Ini kita lihat tegangan outputnya. Tegangan outputnya itu semakin menurun dibandingkan dari tegangan inputnya. Tegangan output inputnya 220 volt, tegangan inputnya 190 volt. Nah, ini untuk tegangan si SCR-nya. Di sini perpotongan untuk gelombangnya ini perpotongan posisinya semakin memotong banyak. Berarti artinya semakin lama untuk mengaktifkan si SCR ini. Untuk lama menghasilkan tegangan output, berarti selama off berarti tegangan outputnya juga masih off. Namun karena di penambahan 4 SCR dia menghasilkan gelombang positif semua. Tidak ada gelombang perpotongan gelombang negatif. Belum kita screenshot.
untuk selanjutnya yaitu di percobaan 90. Nah, ini kita tetapkan di gate 1 ini tetap, yang ini yang kita rubah, yaitu 270. 270 270. Oke, kita running. Seperti ini. Perpotongannya itu memotong semua gelombang positif ketika sudut penyalaannya itu lebih besar, lebih banyak, lebih besar, maka dia akan memotong gelombang positif dari si output. Artinya banyak SCR yang off. Kita perbesar. Nah, nih kita lihat di sini di SCR 2 sama 3 itu off. Nah, yang on itu di SCR 1 dan juga SCR 4. Namun awalnya itu sudut penyalaannya kita off, awalnya off, maka di sini off. Dan juga tegangan outputnya itu makin menurun, sama prinsip yang setengah gelombang tadi. Oke, selanjutnya yaitu (135). Di sini 135. 135. Sini 135. Dan di sini 180. 180. Seperti ini. Dia akan terpotong banyak pada positif ketika sudut penyalaannya besar. SCR 1, SCR 2, SCR 3, dan juga SCR 4. Kita perbesar, kita perbesar. Nah, seperti ini gelombangnya itu SCR 1, SCR 2, SCR 3, SCR 4 itu dalam keadaan off, maka di sini juga keadaan off, terpotong di sini. Namun keadaan on, di mana ketika keadaan on di sini off, on, maka gelombangnya juga ikut aktif. Artinya tegangan juga aktif. Nah, ini tegangan outputnya, kita lihat, kita screenshot. Selanjutnya yaitu 135. Ini tetap 135. Yang ini kita rubah jadi
315. 315. Di sini juga 315. Langsung saja kita running. Seperti ini, maka hasilnya itu semua gelombang terpotong. Semua gelombang positif terpotong dikarenakan SCR dalam keadaan off pada saat gelombang terpotong, dan SCR on, maka tegangan output juga on. Sepertinya saya salah buat. Oke, seperti ini, dan juga yang terakhir seperti ini. Maka kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini. Di sini keadaan off dan di sini keadaan on, maka tegangan output juga keadaan on. Di sini off, di sini off. Nah, di sini on. Walaupun di sini off, tapi karena SCR 2 dan 3 on, maka di sini tetap on. Namun dalam keadaan ini, dalam keadaan yang ini off, maka di sini juga off. Seperti itu, kita lihat tegangan pada input dan outputnya. Ini makin kecil, tegangan outputnya makin kecil. Kita screenshot. Oke, yang terakhir yaitu 0, 180. Berarti di sini 0, 180. Di sini 0, 180. 180. Tiket yang ini kita 180, 360. 180, 360. Di sini 180, 360. 180, 360. Maka gimana hasil dari gelombangnya? Kita lihat sendiri. Ini gelombang inputnya, sini. Ini gelombang outputnya. Kita lihat gelombang outputnya seperti apa. Nah, maka dia tidak ada penundaan penyalaan dikarenakan di sini sudutnya itu kecil. Dimana sudut 0 dan 180, sudut 180 sama 360. Artinya tidak ada penundaan penyalaan dikarenakan gelombangnya mengcover semuanya menjadi on. Nah, di sini keadaan on off untuk SCR 1. Kita lihat untuk SCR 2. Kita munculkan semua terlebih dahulu. Di sini kita lihat nih. Di sini tidak ada penundaan. Di sini tidak ada perpotongan off semua. Di sini on semua. Maka dari itu gelombangnya itu tidak ada penundaan atau pemotongan gelombang positif. Artinya di sini membentuk gelombang sempurna. Membentuk gelombang penuh sempurna, tidak ada perpotongan negatif, semuanya gelombang positif. Namun
Di sini masih ada riak. Nanti kita akan menggunakan kapasitor agar riaknya hilang. Dari sini kita lihat semakin kecil si sudut penyalaannya, maka penundaan akan tidak ada. Kita lihat tegangan RMS-nya. Nah, ini seperti ini tegangannya. Tegangannya sempurna. Itu mendekati si tegangan output input 220, di sini juga 220. Maka dari itu ini bisa dikatakan sudut penyalaan yang terbaik untuk percobaan ini tanpa kapasitor. Oke, selanjutnya kita menggunakan kapasitor. Penambahan kapasitor. Di sini kita nambah si kapasitor. Di sini kita hanya menggunakan sudut penyalaan yang terbaik, yaitu 0 sama 100. 180. Coba kita buat seperti ini. Artinya di sini kita buat semuanya jadi 180. Apakah kapasitornya kita menggunakan si kapasitor 330 milifarad. 330 milifarad. Display. Di sini tegangan SCR-nya kita samakan semua menjadi 0 180. 0 180. 180 sama juga yang di bawah 0 180. 0 180. Maka gimana hasil dari si ini? Kita lihat tegangannya seperti apa. Nah, hasilnya itu ada penundaan, namun penundaannya tidak terlalu lama. Nah, di sini keadaan gelombangnya gelombang positif tanpa riak. Jadi menghasilkan gelombang DC yang sempurna jika kita tambahkan kapasitor. Menghasilkan gelombang DC yang sempurna dan juga menghilangkan siriak dari gelombang tersebut. Kita lihat gimana bentuk tegangan di SCR semuanya. SCR1, SCR2. SCR3. SCR4. Kita perbesar dan juga kita lihat. Nah, seperti ini. Ternyata gelombangnya itu seperti ini. Di tegangan SCR1 gelombangnya seperti ini. Semua keadaan on.
namun ada kalanya dia keadaan off. Ada keadaan on dan ada kalanya keadaan off. Namun di sini tegangannya tidak terpotong pada tegangan gelombang negatifnya karena dia gelombang penuh. Jadi si kapasitor ini menghasilkan tegangan yang bagus dan juga menghilangkan siriat. Kita lihat apakah sama tegangan input dengan juga tegangan output. Oh, ternyata jika menambahkan kapasitor itu tegangannya lebih baik dibandingkan kita tidak menambahkan si kapasitor. Artinya dalam sebuah rangkaian penyearah gelombang, si kapasitor itu begitu penting buat penambahan si kapasitor itu begitu penting buat si rangkaian menghasilkan, kita lihat menghasilkan tegangan yang normal yang begitu bagus buat si rangkaian. Dari tegangan AC 220 volt menghasilkan tegangan DC 300 volt. Ini yang tegangan yang sangat bagus. Bisa dipastikan penambahan kapasitor itu sangat penting dalam sebuah rangkaian penyiaran gelombang. Oke, kita screenshot. Untuk penjelasan bak dan bus konvektor menggunakan PSIM ini kita akan saya akan simulasikan di video lain. Oleh karena itu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga para penonton yang ada. Saya mohon maaf bila ada pengucapan saya yang kurang mengenakan, kurang baik, dan tidak pantas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu ya video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.